Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang multifaset. Artinya, kehidupan yang penuh aneka warna, penuh aneka aspek dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak membosankan, tapi kehidupan yang penuh makna di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali kehidupan kita berjalan tidak sebagaimana semestinya. Maksudnya adalah bahwa kita ini cenderung untuk melakukan apa yang kita sukai atau yang kita anggap menguntungkan kita. Atau juga yang kita anggap merupakan kebutuhan yang real. Sehingga ada aspek-aspek lain yang kita abaikan dalam hidup kita. Nah, aspek-aspek itu bisa saja terkait dengan kerohanian kita. Atau dalam kaitannya relasi kita dengan Tuhan. Atau juga kaitannya dengan orang lain. Saudara, bagaimanakah kehidupan saudara hari ini? Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan 19. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dari perbudakan di Mesir, maka umat Tuhan harus memiliki disiplin yang baik di dalam kehidupan mereka, yakni kehidupan ibadah mereka kepada Tuhan. Dan juga kehidupan mereka sebagai sesama dengan saudara mereka di dalam komunitas mereka. Saudara, inilah yang Tuhan ajarkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa mengasihi Tuhan berjalan bersamaan dengan mengasihi sesama. Mengingat Tuhan berjalan bersamaan dengan mengingat sesama. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam
ayat 10 sampai 12. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan anak dan orang asing melepaskan lelah. Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang tahun ke-7, di mana sebagai umat Tuhan, orang Israel harus membiarkan ladangnya, kebunnya, supaya bisa digunakan oleh orang-orang miskin, dan membiarkan anak lembunya, keledainya tidak bekerja, termasuk budak-budaknya. Artinya umat Tuhan harus memikirkan orang lain. Memikirkan kebutuhan mereka, kebutuhan sesamanya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa tahun ke-7 itu adalah Sabat bagi Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang keempat. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Setelah tahun ke-7, umat Tuhan mengingat Tuhan, mengingat anugerahnya, dan berhenti dari pekerjaannya untuk fokus kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus memperhatikan sesama manusia dan memperhatikan juga ternak dan bumi di mana mereka bercocok tanam. Saudara di sini mengajar kepada kita bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya semata-mata mengasihi Tuhan lalu melupakan sesama kita dengan alasan kita melayani Tuhan. Atau sebaliknya, kita lebih cenderung mengingat sesama kita dan kita mengabaikan ibadah kita. Kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman-Nya. Tetapi firman Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita dan akal budi kita. Namun kita juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dengan demikian, kehidupan kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menampakkan kemuliaan Tuhan. Sungguh-sungguh menampakkan keindahan Tuhan. Karena orang percaya, dia berpaut kepada Tuhan. Namun hatinya berbelas kasihan kepada sesamanya. Saudara, marilah kita menghidupi kehidupan orang percaya dengan mengasihi Tuhan. Dan bersama dengan itu, kita mengasihi sesama kita. Mengingat Tuhan. Pada saat yang sama juga, kita mengingat orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sebagai orang percaya selalu mengingat akan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita selalu membawa korban syukur kepada Dia. Di ayat 15 dikatakan, hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Saudara, umat Tuhan, orang Israel harus merayakan roti tidak beragi. Di situ menggambarkan kehidupan orang Israel yang telah dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Kehidupan yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara, ini menggambarkan bahwa umat Tuhan harus selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu mereka harus merayakannya, memperingatinya. Namun Alkitab mengatakan kepada mereka, ketika mereka memperingatinya, ketika mereka beribadah,
Mereka tidak boleh datang dengan tangan hampa. Saudara, mengingat anugerah Tuhan, berjalan bersamaan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur kepada Tuhan berjalan bersamaan dengan umat Tuhan membawa korban syukur kepada Dia. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus belajar selalu mengingat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Karena dengan mengingat itu, maka hati kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia itu begitu mahal harganya. Karena kasih karunia itu begitu besar dampaknya dalam kehidupan kita. Di mana mengubah hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan di situ Tuhan mengajar kepada kita. Kita memiliki satu hati yang selalu rindu membawa korban syukur kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita datang dengan tidak tangan hampa. Ketika kita datang ibadah, kita tahu ada kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib, sehingga kita membawa korban syukur kepada Dia. Saudara, jadilah orang percaya yang selalu mengingat anugerah Tuhan. Disitulah kita menjadi orang percaya yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, mari memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itulah ekspresi kita di dalam mengasihi Tuhan. Di ayat 16 dikatakan demikian, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Saudara, Tuhan mengajarkan bagaimana sikap orang-orang Israel, umat Tuhan, ketika mereka menuai dari kebunnya. Menuai adalah satu waktu yang penuh dengan sukacita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, waktu engkau menuai, itu adalah waktumu untuk mengingat Tuhan. Karena apa yang kau tuai itu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, sehingga engkau bisa menghasilkan dan engkau bisa menuai. Dan ketika engkau mengingat Tuhan, maka firman Tuhan mengajar, engkau harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, memberikan yang terbaik kepada Tuhan merupakan ekspresi bahwa Tuhan, Dia adalah yang terutama dalam hidup kita. Dia yang terbaik dalam hidup kita. Memberi yang terbaik merupakan ekspresi bahwa Tuhanlah yang kita kasihi dalam hidup kita. Sebagai orang percaya yang hidup hari ini, saudara, mungkin kita tidak bertani, kita tidak bercocok tanam. Mungkin kita berusaha, mungkin kita bekerja. Mungkin ada hal-hal yang kita kerjakan yang mungkin berbeda dengan masa zaman Israel. Tetapi satu prinsip yang sama. Hasil yang kita terima merupakan sukacita dalam hidup kita dari hasil apa yang kita kerjakan. Tetapi jangan lupa, hasil yang kita terima adalah pemberian Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga Tuhan mengingatkan kita, kita harus mengingat Tuhan ketika kita menerima berkat yang melimpah seperti itu. Dan Tuhan memerintahkan kita sebagai orang percaya, mari kita memberi yang terbaik dari hasil yang kita terima kepada Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik, mengekspresikan bagaimana hati kita kepada Tuhan. Mengekspresikan bagaimana prioritas hidup kita di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengekspresikan kasih kita yang seutuhnya kepada Tuhan ketika kita memberi yang terbaik. Mari saudara, pikirkanlah apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita ingin membalas kasih-Nya. Meskipun kita tahu
kasih Tuhan tidak pernah terbalas. Namun, kita tetap ingin mengasihi Dia karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kebenaran-kebenaran firman-Mu menolong kami, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami harus prioritaskan. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami selalu mengingat akan kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami selalu punya disiplin dalam kerohanian kami. Kami selalu mengutamakan Engkau. Tapi pada saat yang sama, kami pun mengasihi orang lain. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Dan biar hidup kami menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Karena memang ya Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.